Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramzi Faras. Saya dari semester 6 kelas A. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah Social Linguistics, memberikan pemahaman terkait sebuah video yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Hanan tentang apa itu Social Linguistics. Sepemahaman saya, ada 3 poin penting yang saya pahami dari video tersebut. Yang pertama, sang profesor membahas tentang variasi, yang kedua tentang linguistic variable, dan selanjutnya ada tentang code switching. Jadi di dalam video tersebut Pak Hanan meminta kami para mahasiswanya untuk menganalisa video tersebut dan menangkap apa itu sosiolinguistics berdasarkan dari penjelasan profesor tersebut. Jadi yang pertama, ada variasi. Jadi variasi itu adalah sebuah ide yang bagus, yang simple, pokoknya yang semacam itu, tapi dimiliki oleh kita, tapi kita sulit untuk menjelaskan ide tersebut ke orang lain. Entah itu karena keterbatasan kata yang kita miliki atau faktor lain. Yang jelas konsep idenya kita punya, kita ada konsep idenya di kepala kita, cuman kita tidak tahu cara menjelaskan kepada orang lain, bagaimana kita memberitahu orang lain tentang ide kita. Nah, di dalam video itu si profesor langsung menjelaskan contohnya. Misal dari yang paling simpel, dari nama manusia. Di dalam video itu profesor menjelaskan kan nama masing-masing individu memiliki nama. Habis itu misalkan nama saya Ramzi, orang-orang tuh manggil saya enggak pakai full name saya, jarang gitu yang manggil langsung Ramzi gitu. Mereka biasanya pakai sebutan aja kayak Z atau Ram, Ji atau Aji gitu. Atau misalkan ketika saya bertemu dengan foreigners di alun-alun Bandung misalnya, kenalan sama orang asing, mereka penyebutannya juga bukan Ramzi seperti orang Indonesia pada umumnya, tapi Ramzi. Jadi dengan logat mereka sendiri. Jadi itu disebut denotasi. Yang tadi saya sebut itu artinya denotasi di dalam variasi. Jadi yang penting maknanya sama, intinya mengacu pada saya Ramzi, tapi dengan melalui cara yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada tentang variable. Variable itu ada tentang variable itu ada the list of linguistic variable. Jadi variable linguistik ini ngebahas tentang segala perubahan yang ada di bahasa di setiap level linguistik. Di video tersebut profesor menyatakan bahwa ada sebuah alasan kenapa manusia memilih satu varian atau varian lain. Bahasa sendiri beragam ya, bahasa sendiri itu. Kalau beragam, bahasa kan beragam. Otomatis kalau beragam pasti banyak perbedaan. Itulah kenapa disebut beragam. Nah, habis itu inilah yang menjadi kajian linguistiknya gitu. Kenapa bahasa bisa beda-beda dari satu orang memilih satu bahasa. Jadi ada faktornya itu tuh. Jadi profesor mengatakan bahwa contohnya itu di geolinguistic location faktornya. Jadi di mana saat ini kamu berbahasa itu mempengaruhi itu. Misalkan geo posisi saya itu di Indonesia, otomatis saya berbahasanya Indonesia. Itu yang dimaksud dengan geolinguistic location. Terus ada faktor lain juga, yaitu faktor kelas sosial gitu. Jadi sebagaimana yang sering dilihat, kalau orang yang kelas sosialnya tinggi itu biasanya kalau berbahasa mereka bagus, tertata, rapi, dan juga sopan. Pokoknya
kesan yang ditimbulkan itu baik gitu. Terus habis itu kalau bisa menahan diri juga gitu. Jadi misalkan ketika orang yang memiliki kelas sosial tinggi berdebat atau berbicara dengan lawan bicaranya dan sebenarnya menjengkelkan, tapi biasanya kalau orang yang kelas pendidikan atau kelas sosialnya tinggi itu mereka bisa menahan diri untuk tidak bersikap seolah-olah mereka marah gitu. Jadi mereka bisa meredam itu, bisa menahan itu, habis itu tidak mengumpat dengan kata-kata kasar atau semacamnya gitu. Biasanya mereka lebih memilih untuk meninggalkan pembicaraan. Nah, itulah yang biasa dilakukan oleh kelas yang orang yang punya kelas sosial tinggi ya. Kalau orang kelas sosialnya agak di bawah, sebenarnya tidak terlalu berkebalikan dari itu, cuman biasanya mereka faktor pendidikan rendah juga sepertinya, faktor pendidikan yang rendah, jadi mereka tidak diajari bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar. Nah, biasanya kalau orang kelas bawah itu berbicaranya agak sedikit kasar, mengumpat dengan terang-terangan saja gitu. Jadi misalkan dia kesal, ya sudah, langsung saja diungkapkan kekesalannya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Nah, habis itu mereka juga kadang ceplas-ceplos, tidak melihat situasi, tidak melihat sikon gitu. Apakah tepat berbicara seperti itu ketika ketika situasi tersebut sedang terjadi gitu. Ya, misalkan kita bisa melihat perbedaannya itu di cara berbahasa ketika misalkan terjadi kecelakaan antara mobil dan motor. Biasanya faktor pendidikan rendah itu berpengaruh ketika si dua pengendara ini bersikap. Misalkan yang bawa motor nih kebetulan memang pendidikannya biasa aja, nggak terlalu tinggi, ditabrak tidak sengaja tertabrak oleh pengendara mobil. Nah, habis itu ketika kejadian biasanya yang pengendara motor langsung marah-marah tanpa sebab gitu, tidak bertanya terlebih dahulu. Memang faktor emosi, cuman biasanya kalau yang sama-sama memiliki kelas sosial yang sama gitu, meskipun kendaraan yang berbeda, biasanya juga mereka tanya dulu, bapak kenapa atau ada apa, didiskusikan secara baik-baik, tidak ngegas gitu, tidak langsung emosi atau bagaimana itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengontrol diri. Terus ada faktor pembeda lain juga, yaitu faktor gender, laki-laki dan perempuan. Misalnya gaya berbicara atau gaya berbahasa laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda gitu. Nah, habis itu juga ada faktor etnis. Etnis pun mempengaruhi dalam berbahasa gitu. Misalkan etnis Sunda pasti cara berbahasanya berbeda dengan etnis Jawa, suku Sunda beda dengan Jawa, logat mereka pun berbeda biasanya. Kalau logat orang Sunda biasanya lebih halus, lembut, Sunda Bandung Raya. Kalau misalkan bahasa Jawa biasanya mereka lebih medok. Jadi ketika mereka berbahasa Indonesia pun aksen-aksen itu terbawa. Nah, habis itu ada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang code switching. Jadi code switching ini terkait dengan sosiolinguistik. Misalnya ketika seseorang yang berasal dari Padang misalnya, orang berbelanja orang Padang pergi ke Medan misalnya, orang Padang pergi ke Medan lalu dia berinteraksi dengan orang Medan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Yang unik dari Indonesia adalah biasanya kalau masih satu suku, masih satu etnis, mereka berbicara menggunakan bahasa di suku tersebut. Jadi misalkan orang Sunda ketemu orang Sunda itu biasanya tidak langsung ngomong bahasa Indonesia, langsung ngomongnya bahasa Sunda biasanya. Nah, habis itu ketika orang Padang misalnya pergi ke Medan,
lalu berinteraksi dengan orang Padang berinteraksi dengan orang Medan, maka biasa dan dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka orang Medan ini bisa langsung menyadari bahwa oh, dia itu bukan orang Medan. Jadi dia menghindari kesalahpahaman, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, habis itu itulah yang dimaksud code switching dalam linguistics. Nah, dari kejadian tadi juga bisa dilihat bahwa code switching ini berbeda dengan code mixing. Kalau code mixing itu biasanya percampuran antara satu bahasa dengan satu bahasa lain di satu percakapan atau satu ketika berbicara misalnya. Oh iya, tadi saya lupa menyebutkan, jadi di variabel itu ada dua variabel. Yang pertama saya jelaskan itu tentang variabel tentang linguistic of the list of linguistic itu tentang variabel linguistik, tentang the list of linguistic variable. Yang kedua tentang sosial. Nah, yang pertama saya jelaskan itu tentang linguistic variable. Yang tentang code switching tadi itu bisa juga sekalian dengan social variable, jadi terkait sosial. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang phonetic alcohol. Nah, ini tuh membahas tentang bunyi yang dihasilkan oleh manusia, itu fonetik. Nah, jadi fonetik itu kan salah satu unsurnya itu ada yang dimaksud dengan fricative. Jadi fricative itu apa yang kita jelaskan ketika berbicara itu harus jelas. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang motorcycle, orang itu yang menjadi lawan bicara kita harus tahu kalau kita tuh lagi ngomongin motorcycle. Jadi pronounce-nya harus jelas. Nah, ketika orang cenderung mabuk, jadi lidah tuh kaku kan, keluh. Jadi kadang ada mispronunciation atau pengucapan yang tidak jelas gitu ketika berucap. Jadi misalkan dia nyebut car, harusnya disebut car, tapi dia nyebutnya car atau car. Jadi ambilkan mobil itu, harusnya kan bring me the car harusnya, tapi jadi dia car. Jadi kayak yang tidak jelas gitu. Itu karena faktor di otot mulutnya ketika mabuk itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi unsur fricative yang seharusnya ada di percakapan itu menjadi terganggu. Nah, dijelaskan juga di video itu mengenai domain. Nah, domain ini lingkungan, menjelaskan tentang lingkungan kita menggunakan bahasa. Misalkan ketika saya sedang bahagia, cara bicara saya menjelaskan kebahagiaan ke orang tua dan ke teman itu pasti berbeda. Nah, jadi gaya bahasanya pun berbeda. Jadi kan karena dipengaruhi juga oleh faktor kesopanan. Nah, habis itu jadi sosiolinguistik itu sendiri adalah campuran antara permasalahan sosial dan permasalahan kebahasaan. Sosiolinguistik ini membahas fenomena kebahasaan juga di masyarakat, dan bahasa juga itu bisa menjadi identitas bagi orang tersebut. Misalkan umumnya orang Inggris pasti berbicara dengan bahasa Inggris, itu umumnya. Atau orang Prancis bicara dengan bahasa Prancis ketika dia ada di Prancis. Orang Indonesia ketika dia di Indonesia biasanya dia akan menggunakan bahasa Indonesia, atau bukan biasanya, memang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, habis itu dilihat dari, kembali lagi ke kelas sosial. Misalkan di Inggris kelas sosial itu misalkan keluarga pangeran, keluarga kerajaan, cara berbicaranya tentu berbeda dengan masyarakat biasa. Itu juga menjadi kajian di sosiolinguistik. Intinya sosiolinguistik itu di video tersebut menjelaskan field dari bahasa itu seperti apa di sosial, seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Hamdi Faras dari Sosiolinguistik 6A. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.